Semangat pagi Indonesia, polisi menyapa. Hari ini kami bersama Bapak yang waduh luar biasa. Bapak kepala desa wis tekan dindi sampai ke negara Cina. Mas Hendrik guys. Kita udah yang keberapa ini ketemu dengan Mas Hendrik. Nah, kali ini kita ngomong-ngomong masalah IMI. Katanya panjenengan adalah ketua IMI di Kabupaten Lumajang. Bisa diceritakan dulu. Oke, terima kasih. Nyapanya apa ini? Polisi menyapa. Polisi menyapa, salamnya khusus ya. Oke, polisi semangat pagi desa, polisi menyapa. Gitu. Selamat pagi Indonesia, polisi menyapa. Hendrik Dwi Martono menyapa tentunya. Masuk. Terima kasih nih. Masuk Pak Eko. Masuk. Ya, kebetulan kami ada sebagai kepala desa dan sama teman-teman sebagai ketua IMI Lumajang. Pemkab Lumajang. Ya, ini Rangkep ini. rangkap ya, realisasi. Jadi kalau kita bicara dengan ini kan masih baru semuanya ya. Jadi karena khusus untuk Pemkab, kalau IMI-nya sudah ini merupakan organisasi yang luar biasa. Cuma karena sudah beralih IMI ini menjadi olahraga prestasi. Kalau dulu kan tidak masuk olahraga prestasi. Artinya yang masuk di binaan KONI. Jadi masuk di bawah KONI Kabupaten Lumajang, tentunya di bawah kerjasama dengan Dispora. Jadi ada setiap masing-masing wilayah itu diharapkan ada IMI Pemkab Lumajang. Pemkab ya, kalau Lumajang, kalau misalkan Malang kayak kemarin tahun 2023 awal kemarin Kabupaten Malang kita diresap. Nah ini diharapkan nantinya bisa masuk di olahraga prestasi, mungkin di acara Pemprov yang lain sebagainya atau apa yang di Indonesia masuk bagian itu mungkin awalnya. Kemarin untuk Pemprov sendiri ini tentunya di Lumajang ada prestasi yang Belum, kalau karena kita awal yang ngawali. Kemudian sebenarnya atletnya banyak sini Pak. Atletnya banyak. Betul. Karena kita proses awal ya. Jadi beberapa atlet Lumajang ini nun sewu di branding kabupaten daerah lain. Setelah dikontrak atau apa ya? Apa karena fasilitas yang kurang? Ya, tapi sebenarnya arah kita yang pasti tujuan utama diberikan fasilitas. Ya. Yang kedua kan sasarannya sama sebenarnya. Mereka adalah warga negara Indonesia yang diberikan hak dan kewenangannya, diberikan ruang untuk mereka berekspresi di hobi kuda besi. Jadi kebetulan di Lumajang masih dalam proses ke sana, sarana prasarana masih belum lengkap, belum sesuai kelayakan. Ini artinya mereka sementara masih ikut. Insya Allah dalam waktu segera mungkin dekat IMI Kabupaten Lumajang, KONI, juga mungkin jajaran terkait pemerintah, mungkin juga dari pihak Polres, Lumajang, pihak Odim semuanya akan bergerak bersama untuk memberikan fasilitas uang. Hadir memberi wadah nih. Ada band kuda besinya ini enggak balap liar di jalan. Mana-mana ya. Ini yang terpenting ini ya. Nah, bagian kita hadir bagian di sana. Susahnya ya. Gitu. Kalau sudah kemana-mana kita itu repot. Mau kita amankan di sini, yang sebelah sana ada. Iya. Dan sana di sebelah sini kembali lagi. Iya. Itu. Karena proses ya Pak itu. Jadi proses transisi mereka ada perlu penyadaran bagi mereka. Dan yang menjadi nanti jadi pionirnya seharusnya dari atlet juga. Jadi arahannya tidak cukup dari lembaga kita atau organisasi kita atau Polres tapi mereka yang menjadi idolanya di bidang kuda besi, di balap ini harus juga turut hadir karena mereka ibaratnya kan ke sana. Lihat road race, lihat drag race sebagainya, tiba-tiba wah pin balapan bisa kayak Mas itu. Mereka hadir, kita menjadi pionir sehingga ayo masih lebih baik ada ajang khusus. Kemudian kita berikan latihan-latihan yang benar bagaimana sih sehingga nggak ngawur ya, balapan nggak ngawur, semuanya ada teknisnya. Ada pelatihan lah supaya kalau jadi pembalap nggak nanggung. Iya. Kan kadang-kadang ada jangan tiru adegan ini berbahaya tanpa ada latihan khusus kan. Sama sebenarnya balap liar juga sama. Bagaimana nanti dari kecepatannya ini harus ada teknis. Kopling itu penting sekali. Ketika telat ya. Ya itu juga berpengaruh. Untuk peran-peran aktivis IMI di Indonesia khususnya di Lumajang. Iya, yang pasti di Lumajang tidak lepas dari provinsi ya. Jadi kita masih bagi provinsi, apalagi kita masih IMI Pemkab ini batita ya, di bawah 3 tahun. Bukan balita ya. Balita 5 tahun, kita masih batita ya.
Nah, ini perlu mengatur irama dari pusat. Kalau pusat dengan provinsi saya rasa gak masalah. Sudah. Tapi pada kita, karena ada aturan-aturannya. Kita mengadakan event pun juga seperti ada aturan-aturan. Ini kan juga hal baru bagi saya, jujur hal baru bagi saya. Karena kita senang dunia otomotif, cuma terjun di bagaimana EO, bagaimana event, bagaimana ternyata juga ada aturan-aturan khusus tentang rekom, tentang apa sebagainya. Nah, kadang-kadang di sana oke, di sini yang sesuaikan tanggal. Padahal di sana sudah ada ketentuan tanggal. Di yang di daerah tanggalnya nggak bisa, hingga geser aja ini sudah nggak bisa karena sudah ada ketentuannya tanggal sekian di daerah ini, tanggal sekian daerah ini sudah ada rekom dari ini pusat, ini provinsi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama sehingga tidak ada miskomunikasi. Ya, soalnya ketika ada di tempat lain kegiatan, kalau di sini ada kan nanti Ya. pembalap pasti akan bingung nanti. Pembalap bingung, penyelenggara bingung, makanya Ya. harus saling menyadari. Misalkan di sini yang juga mengambil keputusan, kita misalkan ada event ya, kayak misalkan nanti November, Desember ini sudah ada tanggal dari sana, jadwal tanggal sudah ada ya. Jadi kita kadang-kadang izinnya kebarengan dengan di wilayah. Ini yang membuat kita agak kesulitan. Makanya kita ngatur irama, ngatur ini. Kita tidak merasa eksklusif atau bagaimana, enggak. Cuma karena kita juga ada mau geser, tidak ada kemauan dari kita sebenarnya. Kita sudah berbuk di Jawa Timur, nanti tanggal sekian tanggalmu ada sudah inden tanggal. Info, ada persiapan. Ada. November ada ya. Desember. November Ya. ada, Desember ada. Ya. November itu drag bike, Ya. Desember road race. Ya. Road race ini biasanya di sirkuit andalan Lumajang ya, nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi. Kalau ibaratnya kita ke hutan lapar, ono dana ya itu dimakan ya. Tapi Ya, harus mudah-mudahan benahi. kalau nanti jalan itu bisa diperbaiki oleh pemerintah, tambah keren gitu Pak. Iya. Memang kita paradigmanya masih begini Pak Eko. Ini yang ngapunten pada pengambil kebijakan, ngapunten sekali. Kadang-kadang kita kalau sudah prestasi baru dikasih sarana. Itu. Karena seharusnya sarana Prosesnya dulu, itu baru ya. prestasi gitu loh. Kadang-kadang kan iya kan kudu bukti ini saya baru. Ini kan repot ya. Nah, itu. Seharusnya pemerintah yang hadir ini Kalau mau pada bukti, kita juga kasih sarana, kasih latihan baru mereka bisa nanti kita terlatih. Tapi harus benar-benar fokus. tapi kalau sudah bukti, sudah terbukti kok pembalap-pembalap Lumajang Iya. lahir di Lumajang dan sekarang ikut di Iya. kabupaten lain, kan sayang. Tidak hanya kabupaten Mbak, ambil ada yang diambil negara lain. Nah, itu sampai ke negara lain, padahal ya Lumajang ya. Tapi kembali lagi memang kepada jiwanya atlet ya. Iya. Iki wae sing atlet iki kari atimu iki. Iya. Belo daerah dhewe, belo negara dhewe, belo kabupaten dhewe. Ini tergantung sih. Nah, tapi balik mana memang semuanya kembali ke ya Hati nurani lagi. ya. Tapi dimanapun seandainya itu berprestasi keren, harus tetap membawa nama baik Lumajang. Karena Iya. Lumajang. Kalau dibawa kabupaten lain ya gimana? Lahirnya besar di Lumajang, prosesnya di Lumajang. Iya. Ya mungkin karena berprestasi diambil oleh kabupaten lain ya kembali lagi. Iya. Jiwa nasionalisme itu harus tumbuh kayaknya. Untuk standarisasi dan keselamatan yang berlaku dalam road race atau drag bike Ya. yang saat ini dilakukan, apakah ada standar khusus? Ya pasti ada, Pak. Cuma masalah teknisnya ada bagiannya. Cuma kita secara umumnya begini, standar keamanan sirkuitnya. Ya, yang kedua standar keamanan alat yang dikendarai, sarana prasarannya, standar keamanan yang naik pengemudinya. Lah tempat dia loro ya gak oleh naik ya. Kesehatannya apa ya? Kemudian sepedanya pasti ada, kemudian juga sirkuitnya ada, kemudian keamanan yang lain juga ada. Cuma yang pokok yang itu. Jadi semuanya ada beberapa hal. Yang pasti sirkuitnya harus aman. Nah, kalau sirkuitnya itu kewenangannya dari kita penyelenggara. Kalau yang motor, kemudian kesehatan dari mereka itu ya dari tim atau dari mereka sendiri. Kalau kalau pada saat event mungkin sirkuit itu sudah ready, sudah ada, Ya. disediakan oleh penyelenggara. Namun pada saat proses ini latihan. Ya. Kadang-kadang teman-teman pembalap itu susah mau nyari kemana ini, mau ke Embung Kembar banyak kendaraan, Ya. terus mau latihan drag bike di JLS, di situ banyak orang lewat, mau di Glompret
juga banyak orang lewat. Ada nggak upaya dari ini maupun pemerintah setempat terkait dengan hal tersebut memberikan wadah pada mereka? Sangat ada sebenarnya, sangat ada. Niat ada. Kok tapi bukan niat, sudah terlaksana. Ya, kapan hari di sini? Nah, karena ada niat dulu, kita kebetulan saya sebagai kepala desa kebetulan ya. Saya lihat ada area pabrik yang ada aspal sudah bagus, cuma jaraknya masih belum memenuhi syarat, tapi minimal kita ada latihan rutin biar mereka itu ngelemes katanya. Buat latihan ngelemes ya. Tapi pada saat untuk tarik motornya itu kurang panjang tarikannya. Cuma untuk ngelemes dia belok, dia tikungan, ini kan latihan dia. Walaupun kemarin ada yang jatuh dua, cuma nggak apa-apa karena saya pakai helm. Latihan pun pakai helm standar, pakai baju, pakai perlengkapan standar. Nabrak pembatas itu. Nah cuma pada saat ditarik ke gigi 34 baru tarik ini sudah habis. Gigi 2 sudah harus turun lagi. Tapi minimal ada itu. Kemudian kita survei dengan Pak Bupati dulu ya. Kita ke Wonorejo lihat, kemudian kita tawari itu ada di lapangan tembak sana ada. Nah itu, makanya ini yang membuat dilema sebenarnya. Teman-teman itu kalau sudah berbunyi motor itu kesannya balap liar. Ya benar katanya jenengan Pak Eko. Latihannya malam tidak ada orang, dikira itu balap liar. Iya kan? Wah, kan gitu kembung. Oh, pola itu kan gitu ya. Karena dia malamnya itu sepi. Iya, maksudnya biar gak ganggu orang. Jadi tidak ada ruang. Seharusnya sementara Pak untuk antisipasi mana yang buat mereka itu latihan. Misalkan di SMA 2 depan ya, bisa buat tren. Kita kerjasama dengan pihak Polres. Kita kasih jadwal masuk ya. Kita tutup. Masuk. Ya kan? Rek, iki latihan saya kira embong ini ditutup ke latihan biar masyarakat tahu kalau hari ini jam sekian yang itu memang ada orang latihan. Nah, iya. Kadang-kadang saya prihatin. Tapi kita itu dilema. Ya. Ayo kita bareng-bareng. Nah, gini nanti Mas. Tapi benar-benar dipakai positif. Latihan. Jadi harus misalkan pakai seragam gitu ya. Ini sing arek-arek iki sing latihan. Kita hadir ke sana. Saya ingat zamannya dulu ya ngapunten zamannya Pak Kasat Pak Lunik dulu ya. Oh, oke. Kita trek-trekan itu ya. Karena saya dulu pernah ikut ya. Trek-trekan gitu. Berarti pembalap di depannya itu dikawal oleh patwal. Saya jarak kan anak-anak keliling tok. Taruh ke Polres, dikasih instruksi kasih apa diarahkan. Jadi kita masuk dari kepentingan mereka. Jadi tidak langsung diobrak-obrak gitu. Sebenarnya di antara mereka yang kepingin jadi atlet sebenarnya, kepingin balapan di ajang itu cuma nggak ada ruang. Jadi misalkan kita memberikan jam, memberikan hari, yang ada itu kita pakai, sehingga masyarakat tahu kalau ada yang balap terus kemudian ada kita yang mendampingi, kita petugas ini ada ini, kemudian mereka hadir, tapi sih nggak masuk daftar, oleh melu-melu liar kon, gitu loh Pak. Tapi lek sing daftar dhisik, tapi harus ada wadahnya dulu. Karena apa? Iya lek nyun sewu ya, mohon maaf percasi ini. Iya lek catur Pak dideke ono bedak catur ya masih kowe enak gak apa-apa. Olahraga bilard gak apa-apa. Ya tapi kalau olahraganya kuda besi Pak ya harus ada ruang yang panjang. Betul. Kalau tinju Pak dikira kan teman-teman jebuk gak apa-apa. Ya di situ aja. Iya, sepel gitu. Lah kalau olahraga ini ya betul. Ada memang yang rawan ini yang kesannya buruk memang di olahraga kuda besi. Lah kalau kuda beneran Pak, kuda sih ya, didelok apa macam-macam gitu ya. Boleh sih, trek-trekan gitu ya. Nah itu harusnya kita itu mencari solusi bersama, duduk. Faktanya begini, kalau ada anak balap liar banyak, berarti kita sebenarnya ada bibit atlet Pak sebenarnya. Kalau kita berpikir positif loh, tinggal kita ngarahkan. Artinya dia sudah berani loh Pak. Karena pertama itu punya jiwa wani mental dia muda. Loh kita aja enggak wani fobia bater ya. Dia. Dia sudah berani dulu. Mental sudah ada. Ibaratnya tinju harus jiwa petarung. Kalau enggak punya jiwa petinju petarung malah orang tinju yo. Aku taruh ke gak wani. Nah itu minimal itu dulu. Nah, baru nanti diarahkan. Kemudian kita layak ini, kita ngobrol, Pak ini layak gak rare. Itu boleh. Ternyata di sini tidak layak bahaya. Ya dia ngomongnya rare, ojo trek-trekan begini. Sirkuitnya tidak aman, kamu bahaya. Nah, kamu terus berarti saya liar. Tuh. Nah, kita arahkan sana, kita kumpulkan, kita bina. Kemudian jam tertentu kita atur. Jam tertentu malam misalnya warga malam gak masalah. Asal mereka mau sebagainya. Kemudian mereka ngelemes kok mereka. Gak harus terbuat tuh gak. Karena ada tekniknya aja saya. Ada yang perempuan, ada yang bagaimana. Itu sebenarnya. Nah, titik-titik mana yang perlu kita ini kan? Asal satu, jam itu tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Misalkan di JOT kalau mengganggu jalan
ya kita nutup ya resiko. Tapi ada titik-titik yang misalkan oh ini bisa sementara ditutup buat acara itu bisa. Apa itu tidak melanggar aturan di IMI? Kalau latihan kan enggak, Pak. Kan Nah, bukan jadwal. Asal satu tidak ditiketkan, tidak komersil ya. Kemudian juga satu yang penting ya, ojo sampai ngopi-ngopi. Minum, judi, jangan sampai itu. narkoba, jangan. Karena sudah tidak standar keamanan, harus mental semua bersih. Tapi jika ada yang latihan balap kemudian kondisi minum ya sudah. Wis cek lah ya, ini tambah bahaya. Tidak hanya buat dia sendiri, buat orang lain juga. Itu artinya apa? Itu. Jadi faktanya khususnya kita bicara Lumajang ya, nggak ngomong kalau di Jawa Tengah harus ada lah ruang kayak lahan parkir pasar tapi layak gitu. Sebenarnya di sini ada sebenarnya agro, misalnya kira-kira tok kok di aspal itu standar enak. Gor buat latihan memes aja. Iya, di gor itu pasti. Ya, atau itu. Di Game Plaza, juga keren. Ya, sebenarnya. Tapi kan banyak orang. Malam. Iya, malam bisa. Jadi kesannya biar mereka itu enggak. Saya identik pasti kalau di kono arek balapan, oh itu balap liar. Masyarakat dumas. Pak polisi, arek balapan liar padahal mereka lagi latihan, tapi latihannya liar. Nah, latihannya yang liar. Berarti harus ada kolaborasi. Iya, minimal dari mereka saya pesan dari mereka misalkan konco-konco ya yang seneng balap, misalkan gini Rek, kata latihan, Pak aku latihan di gini, ngomong lah ini koordinasi dengan petugas, boleh nggak itu dipakai latihan, tapi ternyata boleh latihan, insya Allah petugas nanti hadir, karena di sini akan ada sesuatu yang juga arahan lantas, tapi siji, yos dia punya SIM lah, sebagainya minimal ya, udah layak sebagainya lah, kalau atlet yang si arek-arek berarti ada kartu khusus kan gitu ya. Tapi kalau yang di sana, nih kira saja nih hadir. Ini aja polisi menyapa dengan hadir ini sebagai bentuk peduli loh sebenarnya. Kan sudah peduli. Nah, dengan hadir polisi menyapa ini kan peduli. Iya, saya tanya tentang bagaimana anak-anak balap liar ini berarti kan peduli, Pak. Minimal takon kabar. Kira-kira kabarmu sehat atau enggak? Kan peduli, Pak. Iya. Sabarnya gitu. Saya sendiri miris sebenarnya kalau sampai teman-teman yang punya mental kuat ingin balapan tiba-tiba ketangkap sama petugas. Itu saya miris, ya Allah. Apa gak ada wadah? Saya bilang gitu. Nggak ada wadah buat mereka supaya nggak sampai ketangkap. Dan bagaimana jika mereka itu tanyanya ke kita? Nah, itu. Aku ini seneng hobiku ini naik motor. Terus aku latihan di Indi, Pak. Nah, jam berapa? Nah, kita pemerintah wajib loh, Pak. Wajib bersama. Artinya hadir itu wajib semuanya itu potensi kita kembangkan. Kalau dia potensinya senengnya olahraga yang lain atau seneng hobi yang lain, hobi teknik, hobi apa ya, mekanik. Kita hadir mekanik ya kita hadirkan latihan. Tapi kalau dia sebagai pembalapnya, ini yang tidak semuanya memang. Ya kita kebalik itu gak bisa ngomong-ngomong. Ya sementara jalan terus ya apa kepengin olahraga ku iki. Nah itu kan susah, Pak. Mudah-mudahan ada segera fasilitas untuk itu meskipun pakai jalan umum. Mudah-mudahan. Tapi memang tidak populer ya. Artinya misalkan pemerintah hadir ngadakan ini hanya pada sekelompok orang kan bahasanya gitu. Tapi ya harus di semuanya juga ada. Kalau sudah menjadi olahraga prestasi masuk di bagian lembaga KONI atau bagian dari ini ya, biasanya ya fasilitas harus. Tapi kapan hari sempat viral tetangga sebelah Probolinggo itu punya seperti jalan klompret itu. Iya. Itu digunakan untuk latihan. Syaratnya harus pakai seragam, harus didampingi dengan ini, dikawal oleh petugas. Saya berharap di Lumajang barangkali bisa ada seperti itu. Sebenarnya ada sangat bisa sebenarnya. Ya buktinya di Purwosono itu kan bisa. Bisa. Kebetulan saya kepala desanya, saya izinkan. Izin-izin dia. Kemudian yang punya ruang tidak keberatan, pabriknya tidak keberatan karena pabriknya suka. Kebetulan Pak Wawan itu, terima kasih Pak Wawan. Itu Pak Wawan itu suka otomotif ya. Balapan. Jadi senang dia melihat. Ponaknya juga pembalap. Akhirnya pas ya. Terus standarnya aspalnya juga bagus, cuma kurang lebar dikit. Kurang lebar, kurang panjang, cuma ya yang ada dulu lah. Ada. Artinya bisa petugas hadir. Didampingi oleh Pak Lantas, Bupati hadir, semuanya hadir. Bisa, ngapa nggak bisa? Tinggal kalau misalkan ada di Lompret misalkan atau di daerah yang lain misalkan ada yang kemarin mana Tunjung Rejo atau mana itu ya? Iya. Itu ada, Pak.
minta dibangunkan lah. Kalau dibangunkan rek sepurane rek sing durung ono duite. Jadi mudah-mudahan swasta sing mendengarnya ya, juga swasta. Kalau IMI itu tidak ada uangnya. IMI itu aja lembaga pendorongnya. Yang ngadakan event-event itu sebenarnya adalah klubnya ya, bukan IMI-nya, EO-nya, klubnya. Jadi harus salah paham ya. Tunjungrejo Rawa Kangkung. Gak tahu kemarin Tunjungrejo apa Sidoarjo gitu ya. Kalau Rawa Kangkung ada? Iya, mungkin Rawa Kangkung. Pak, ya. punya Langgus, Pak, udah di aspal. Akan butuh anggaran banyak. Minimal rek, nanti kita rap sebagainya, kita ajukan pihak ketiga atau ini. Ya. Kepingnya itu, jadi kayak di Globet apa boleh, Probolinggo boleh, karena yang pemangku wilayahnya tidak keberatan. Ya buktinya sederhana aja di Purwosono kan ramai itu menjadi viral di mana-mana ya. Konco-konco IMI kok sing duwe sirkuit. Karena kita syuting kan kita ambil gambarnya kan pas menggoe, panjang padahal lokasinya begitu. Mereka kan ada tahu secara real. Di sini kan latihan dari Jember latihan. Dari Jember ya Probolinggo sempat latihan ke sini. Bareng-bareng mereka janjian. Nah, bisa sebenarnya, sangat bisa. Ya kembali lagi lah pemangkunya seirama sehati, terus sehingga masyarakat juga kita kasih tahu masyarakatnya. Kalau di saya safe aman, karena apa? Masyarakat nggak bisa masuk, karena kawasan pabrik tertutup ya. Itu paling lo batin tok, ono apa jero tembok kan gitu ya. Saya khawatir kalau di umum, non sewu kadang kita jaganya juga usil. Tiba-tiba orang moro dilempar batu di tengah produk kan gitu juga susah kan. Yang usil ya, wah ini masyarakat ini perlu juga dikasih edukasi. Dan itu pun tidak menyalahkan masyarakat. Tiba-tiba ono sing balang ngono ya, karena dia merasa terganggu. Tapi ojo lah, jika ada sesuatu kayak gitu lebih baik laporan petugas. Saya khawatir nanti balapan ya. Serampang, Lumajang kan gitu. Opo, jono waktu serampang, buang gerotak-gerotak, buat kena ban. Nah ini yang rawan. Kuda besi itu taruhannya nyawa. Betul. Keselamatannya nyawa. Kalau olahraganya enggak. Ya sing percasi, kembali lagi kayak olahraga otak. Biliar, kayak bridge saya senengnya. Tuh, ya ini resiko, makanya harus kita perhatikan betul sih punya keamanannya. Itu harus kita jaga. Ya. Saya pernah survei di Rawa Kangkung lagi. Di sana itu ada tempat yang sudah dibuat oleh masyarakat. Itu ada gas track. Ya. Terus saya survei untuk seandainya dibikin drag itu sejauh 1 kilo lebih, Pak. Itu milik lahan milik pengairan. Ya. Di pinggir sungai. Ya. Cuman resikonya kalau pas air besar, kena habis tenggelam. Dan itu butuh biaya yang besar untuk mengalihkan. Mungkin nanti siapapun pengembangnya resikonya di sana. Kalau dari atas Gunung Lemongan itu airnya besar, di sana pasti banjir. Dan memang di situ tempat rawan banjir. Nah, itu barangkali kalau di sana kalau pemerintah mau membangun, iya. Kalau intinya ini Pemkab ya, tidak hanya Lumajang, kan hampir seluruhnya itu. Mereka kalau sudah mau sebagai pengurusnya itu minimal juga kita mencukupi dengan sarana. Karena kalau tidak ada sarana, maka tidak ada kegiatan. Bagaimana bisa kegiatan kelihatan kalau tidak ada sarannya? Jangankan ini jalannya, sekak aja. Iya Pak, sekak tapi nggak bedain, nggak papane nggak bisa sekak. Artinya kita sangat respect kepada Rasana. Kalau nanti standar-standarnya dari tim kami, dari pengurus anggota-anggota kami yang lain itu ada memang yang tim-tim khusus, ada Mas Fani, ada Mas Miko yang secara teknis. Kebetulan kalau kami hal baru di dunia ini ya di IMI-nya, teknisnya bagaimana standarnya kita masih belajar. Saya hanya sebagai penyemangat saja, sebagai ketua itu sebagai organisator yang mendorong bagaimana. Jadi menjembatani dari pihak misalkan pengamanan pihak ini, kita sebenarnya walaupun tanpa Pemkab pun kan mereka jalannya punya. Tapi yang menjadi rohnya itu hadirnya IMI sebagai olahraga prestasi itu sebenarnya di sana. Jadi dirubahnya di sana. Jadi Bang Sup ini, Pak Bambang ini kan idenya beliaunya ya. Itu untuk harus ada di kabupaten. Kalau dulu kan cukup terakhir di Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa terselenggara di Lumajang, ada tempat untuk. Amin, karena Lumajang tadi Mas Eko juga tahu bibit atletnya sudah banyak, ya kan. Dan ini juga menjadi riskan sekali kalau ada sarananya ada, bibit atletnya tidak ada, ini juga nggak bisa jalan. Iya. Gitu. Untuk event yang akan diselenggarakan, bocoran mungkin
Kalau yang Yang- event ini masih pada proses Perizinan. proses pengajuan perizinan itu ini kita event ya. Kita insya Allah sudah pengajuan yang suratnya sudah ada di yang pemangku wilayah ya. Itu insya Allah dalam kaitannya dengan Harjalu Dragbik 2023 dan Kejurkap IMI Lumajang ya. Ini insya Allah kalau nggak ada perubahan ini masih tentatif, cuma plottingnya sudah ada ya. Jadi hari Minggu tanggal 26 November 2023 26 November ya. Jam 8 sampai selesai, tempatnya di JLS ini, Jalan Lintas Selatan untuk Dragbiknya. Kemudian yang kedua harus jalur road race championship ini hari Minggu tanggal 17 Desember. Oh, 17 Ya. Desember. Sirkuit Embong Kembar, Jalan Ah. Gubernur Suryo, Langganan itu ya. Langganan, Iya. sirkuit andalan kan? Iya. Nah itu yang masih pengajuan-pengajuan. Jadi beberapa sudah permohonannya ini pada Ibu Bupati dalam kaitan kita ingin menyemarakkan hari jadi Lumajang. Jadi Lumajang. Jadi permohonan ini masuk di agenda Harjalu. Catat rek, Iya. 17 November. 26 November. Iya, 26 November 26 November dengan 17 Dragbik, 17 Desember Iya. road race. Lengkap rek. Kemudian semuanya berjalan lancar sesuai masuk agenda. Bisa kita hanya berusaha untuk memberikan ruang aja pada teman-teman semuanya. Untuk ini komunitas balap motor yang didukung oleh ini memiliki dampak ekonomi positif pada industri otomotif dan sektor terkait di Indonesia. Ya sebenarnya sangat ya. Iya. Kalau ada event satu, jika itu ada event, otomatis banyak yang usaha di situ, banyak terlibat, parkir, apa, kemudian ada orang-orang jualan, ekonomi secara agresif ya. Kemudian juga otomatis ya yang usaha-usaha yang lain terkait ya UMKM, sarana prasarannya juga laku, teman-teman Betul. semuanya Mas satu MC-nya ya laku. Payu mana satu. Terus yang lain nomor juga, rekening. mekaniknya Laku. semuanya laku. Kemudian industri yang sarana prasarana juga laku. Semuanya terlibat laku. Alhamdulillah. Yang tambah pegawai ini petugas nyambut gawe Wojogone lah. Itu sudah amanah undang-undang. Iya, amanah Setiap undang-undang. ada kegiatan masyarakat wajib menjaga berikan. Saya terima kasih sekali sama keluarga besar petugas ini yang senantiasa mendampingi masyarakat dalam kegiatan apapun. Karena cipta keamanannya. Biar katanya sih Mancarli, aman, lancar, terkendali. Mancar. Wis apa ya? Mancarli. 86 komandan. Mancarli. Nah, ini visi dan tujuan jangka panjang ini di Lumajang, khususnya di Kabupaten Lumajang tentang balap motor. Sebenarnya kalau ini kan tujuan visi misinya secara terpecah kan ada semuanya. Kalau kita bicara ke Lumajang, ya minimal di Lumajang ada atlet-atlet yang masuk dalamnya, kemudian ada ruang-ruang juga sarana prasarana, sehingga tujuan dari visi misi IMI pusat, IMI provinsi juga ini bisa linear dengan yang ada di daerah, minimal itulah. Karena terus yang pasti ya berupaya agar karena menjadi olahraga prestasi ya masuk event-event. Ya agar ada atlet-atlet yang berprestasi yang membawa nama baik Lumajang tentunya. Kok kita bina toh jadi akhirnya ikut orang lain. Pada begini kita itu nang arek ngamut ya nikahnya dengan orang lain. Jadi kita rambut semua ya. Ternyata sudah jadi nikahnya dengan orang lain. Aduh hati ya. Kita sudah bina atletnya begini ternyata waktu saat gongnya karo liya. Karo wong liya jadi jangan jadi ngomong karo piye Ngomong judul lagune ya itu. Ya minimal kan tetaplah. Ya. Kalau kita sudah karena sudah olahraga prestasi membawa nama daerah, masing-masing nanti ada egosentris daerah. Ya kami harap atlet itu tetap ikut daerah. Walaupun nanti ikut yang lain kita nggak bisa apa-apa ya. Cuma kok nemen kan gitu Nah, kan. itu. Ya, tapi kita harus sembodong, makanya benar-benar berikan sarana, prasarana sebagainya. Kalau kita ditinggal karena kurang ngeragati, ya apa lagi? Ya ditanting mana? Loh sama no, enggak pati sayang apa? Oh, enggak ngeragati Mas lah. Piye? Rasa dia ya. Sama Rasa lagi. Iya. Itu. Nah, ini terkait dengan motor kayaknya udah kejawab semua apa yang disampaikan atau disambati teman-teman. Nah, kita pengen tahu juga nih. Ini selain ketua ini juga
kepala desa dan beberapa detik yang lalu, bukan jam, detik yang lalu. Ini sampai ke negara Cina. Itu gimana ya? Keren banget loh, kepala desa udah nyampe negara Cina. Bukan berangkat sendiri loh ini. Berangkat sendiri loh. Didanai oleh negara Cina, pemerintah Cina, ya, tapi difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Sama. Jadi yang bayari semuanya itu pemerintah Cina. Pemerintah Cina. Nah, ini dari Jawa Timur beliau. Jawa Timur apa Indonesia? Se-Indonesia hanya 20 kepala desa terpilih. 20 kepala dari desa. 75.000 kepala desa lebih ya. Calon 75.600 berapa kali. Wah, iya awal Ya. asli dari Lumajang kirim nang negara Wis. Gimana ceritanya di negara Cina ini? Ya, yang pertama prosesnya kita masuk program benchmarking ketiga. Jadi bukan studi banding sih, kan nggak bisa dibandingkan ya. Memang kita studi belajar ke Cina tentang satu pengembangan potensi desa di sana. Karena kita berangkatnya dari di bawah naungan Kementerian Desa. Jadi ini sudah kerjasama antara beberapa kedutaan besar. Budaya ketiga ini dengan Cina. Yang kedua kemarin Cina dengan India. Ya, kita 20 orang kepala desa terpilih se-Indonesia. Ada standarnya. Mereka juga verifikasi, interview kita sehingga terpilih, lolos, sehingga kita berangkat ke sana. Kalau kita melihat dari surat yang kita terima itu bahwasanya di anggaran ini didanai oleh pemerintah Cina, tapi difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita ke sana ada beberapa yang dilakukan yang kita terima. Yang pertama kita ikut seminar, pelatihan kelas ya, 3 kelas sekali. Walaupun kita melihatnya kayak nonton film kungfu. Ini ngomongnya Mandarin gitu, cuma ada penerjemahnya. Jadi kalau mereka ngomong nih Homa, ini cerita itu. Ya, nih Homa itu apa kabar? Saya sama ya, nih Homa, namanya nih Hao, apa kabar? Baik, gitu. Jadi Sise, terima kasih. Jadi kalau kita ke sana itu yang pertama kita ikut seminar 3 kali kelas. Itu yang ngisi itu memang dari salah satu akademisi ke sana, kemudian diisi salah satu standar wakil menteri di sana. Kemudian kita yang kedua diajak tentang tempat-tempat sejarah mereka yang dikembangkan menjadi destinasi ya. Ada tembok besar Cina, ada taman lahan basah Sise, kemudian ada Wislab yang dipakai SEA Games pembukaan itu. Kemudian ada Danau Diango apa gitu. Kemudian yang ketiga kita berkunjung ke desa-desa yang dianggap mereka itu desa yang maju potensi, diambil sampling 4 desa semua. Ada Dom Sibuan, ada macam-macam desa itu yang cuma desa di sana fokus. Jadi materinya itu yang disarankan kami ya itu satu, kita dikasih materi pertama itu 1 hari tentang strategi mendorong partisipasi revitalisasi pedesaan. Jadi strategi mendorong revitalisasi supaya lebih optimal. Kemudian yang kedua tentang reformasi sistem pertanian dan pengelolaan skala besar. Dan ketiga itu pengembangan usaha pertanian jenis baru. Jadi di sana saya pertanian. Cuma kalau kita bicara motor ya, di sana nggak motor listrik Pak semua Pak. Udah iso balapan lah. Tapi senyap. Nggak ada motor. Ya, motornya motor listrik, mobilnya mobil listrik ya. Semuanya. Cuma hebatnya di sana itu nggak ada Pak. Kayaknya yang saya alami, saya itu 4 provinsi ya, 4 kota, ada ke Beijing, ada Hangzhou, kemudian ada kita ke Wuhan, terakhir ke Shanghai. Juga kita naik sarana transportasi, diantaranya kereta cepat ya, yang 1350 km dalam waktu hampir 4 jam ya. Jadi 350 km per jam, wush gitu ya, kayak Bandung Jakarta. Nah, kemudian jalan itu datar semua. Nah, yang ngikuti bukit kayak kita itu. Gunung diterobos, jadi terowongan, semua jadi lurus semua. Yang saya alami situ. Di sana. Nah, kemudian yang satu Pak, tentang kesadaran masyarakat mereka tertib ya. Satu, tidak ada tempat merokok sembarangan, sampah sembarangan. Kotanya bersih semua, bersih tertib ya. Itu di desa. Di desa, di kota hampir menyeluruh 4 ini saya lihat semuanya. Jadi jangan harap kita itu punya korek yang bisa dibawa pulang 2 hari, 3 hari gitu ya. Masuk ke daerah ini mall, sudah masuk sini korek ditinggal. Ada masuk itu ada sekali masuk bandara gitu ya. Ada apa ya? Screeningnya. Ada korek tinggal. Rokok ada tempat khusus.
Jadi kita merokok itu satu gitu harus pergi. Jadi mereka itu merokok di tengah-tengah gitu, di jalan itu ada stainless gitu, merokoknya situ smoking area. Jadi nggak bisa jalan, merokok ya diem di situ, habis jalan lagi. Nggak boleh merokok sembarangan, buang sampah nggak boleh. Susah bagi air hisap. Waduh susah juga. Cuma kemarin saya di sana itu security-nya sama petugas keamanannya heran kita. Indonesia 5 batang masih tetap bertahan. Di sana satu kali itu Cina-Cina merokok, habis rokoknya kecil ya. Kecil Kayak itu. segini tuh. Iya, saya ada itu rokoknya ya. Saya bawa itu. Nanti saya akan coba merokok sama teman-teman. Terus pakai alat itu? Enggak. Enggak. Yang kecil ini ya mudah habis taruh jalan dia sudah. Smoking area. Bareng-bareng di situ ngobrolnya. Jadi nongkrong situ. Dan tidak ada kursi. Berdiri sudah. Nah, kita kan seakan ada kursi tambah ramai. Kita 5 batang baru geser. Indonesia dilihat terpantau CCTV Indonesia 5. Emang kita nggak melanggar di situ. Baru 5 batang baru rokoknya gede-gede gitu. Enggak tosok. Ya, enggak tosok. Itu terus kalau sistem kan beda ya, konsepnya negaranya beda. Di sana tidak punya. Lah ini hebatnya. Kalau bicara sarana prasarana. Kalau di Cina itu semua tanah milik negara ya. Nah, jadi negara minta itu ya sudah. Jalur sirkuit ya langsung. Sirkuit negara hadir langsung. Kalau kita kan enggak, bingung, ini punya hak pribadi yayasan. Betul. Ya, ini tidak bisa ditiru karena konsepnya kita statusnya punya masyarakat, punya ini. Kalau sana tidak ada, punya negara Semuanya semua. negara semua. Makanya semua pertaniannya maju, kalau kamu nggak produktif, saya tutup desamu, saya ganti. Oh. Statusnya begitu. Jadi mereka tingkat K1 ini ya, artinya begini. Pertama yang tertinggi pejabat, kedua petani, yang ketiga pengusaha. Jadi petani iya petaninya. Cuma petaninya petani maju ya. Jadi bukan petani petani modern, alatnya semuanya. Terus kita juga diajak ke perusahaan Yingyi, perusahaan yang industri tenaga surya itu yang bilateral dengan Indonesia. Jadi di gunung itu 138 hektar itu ada panel surya semuanya. Jadi tenaganya untuk tenaga panel. Jadi gunung itu kelihatannya kaca gitu. Ditutup semua, ada hidroponik sebagainya. Ini kalau teknis itu negara sebenarnya. Tapi kalau kita di desa, memang potensi desa pengembangannya luar biasa. Mungkin yang bisa kita tiru tentang kebersihannya, mindsetnya ini. Tuh. Apa benar di sana itu HP dikerjakan oleh home industry gitu? Kalau HP-nya saya nggak tahu, cuma Google nggak masuk ya. Produknya nggak masuk. Jadi saya pakai alat Java MIFI ya. Itu. Jadi mereka memang produknya sendiri karena mungkin 50 tahun yang lalu dia kan di embargo ya. Di embargo. Iya, embargo ini sehingga mereka nggak bisa apa-apa, sehingga dia bangkit dan dia menggunakan produk-produk dia sendiri. Iya. Jadi HP Apple ya nggak bisa di sana. Google nggak muncul, tapi kita beli alat, sewa alat di bandara yang bisa Google, saya translate misalnya. Cuma memang kesadaran masyarakatnya luar biasa, tapi semuanya ada plus minus ya. Ya ada beberapa warga sana yang kita tanya, kamu bagaimana, senang tak dengan keadaan yang di sini? Ya ketemu beberapa ya ada, saya suka negaramu, suka Indonesia. Ya karena apa? Di sini otoriter, hidup kayak bisa begini, di negaramu enak, nyaman. Itu bagi mereka mungkin yang kayak kita, senangannya nongkrong. Mungkin kalau bagi mereka yang nggak bisa. Bagi mereka yang mungkin potensi produksi ya senang dengan negaranya. Kan plus minus tidak semuanya suka ya dengan sistem bagus apapun, ya semacam kita lah. Apapun yang kita lakukan sebaik apapun pasti harus senang harus suka. Tapi di titik benang merah itu kemajuan mindset masyarakat rasa peduli akan lingkungan. Karena dia kan polusi terbesar waktu itu. Hanya semuanya itu pakai kendaraan listrik ya. Sehingga tidak ada polusi udara, polusi suara tidak ada. Cuma bahaya kalau nyebrang. Enggak ono rumah bareng muang ini. Saya bayangkan balap liar itu ya apa? Kan ada suara deh, padahal anaknya kenal. Jadi polisi nggak usah bingung operasi kenapa brom. Karena kadangnya ada brom memang. Jadi siklus gitu ya. Diakali sekarang, ada pakai salon, ngomong. Iya. Itu artinya polusinya tertib semuanya. Cuma tempat-tempat tertentu loh. Cuma bisa nggak kita ke sana? Sebenarnya bagi saya ya, itu saya juga merokok juga, maupun tidak. Kalau ini ya ada tempat tertentu, minimal ada tempat tertentu Pak. Kerja ini, jadi mana yang buat santai, mana yang buat ini. Tahu tempat. Asal menghargainya tinggi, kesehatannya tinggi. Jadi kalau kita kan sembarangan, dan kita nggak bisa menyalahkan, cuma kita mulai kan. Dan kan di Jakarta, di mana ada mulai beberapa yang sudah dilarang, sebenarnya mana itu.
Nah ini ada kaitannya juga dari negara Cina tersebut. Kapan hari TikTok Shop Ya. kan sangat luar biasa, sampai penjualan di negara kita itu diberitakan oleh negara 250 Ya. triliun Iya. satu bulan. Terus, nah ini kan banyak produk yang dari sana, dari Cina. Baju bisa harga 4.000, celana jeans 4.000 kan susah banget. Kalau di sini kainnya aja nggak dapat. Iya. Nah, di sana itu sampai seperti itu, apa tenaga kerjanya, gajinya minim sekali atau seperti apa? Apakah disampaikan di sana pada waktu itu? Kalau ke sana kita tidak berpikir secara itu ya. Cuma saya itu tanya pada yang pemandu pada ini secara umum. Kalau kita secara benchmarkingnya kan kaitannya dengan desa ya. Jadi kelas-kelas kita khusus desa karena waktu kita padat ya. Ini sekian belanja dibatasi 30 menit. Mau ke sini sekian tertib sana. Setengah detik tinggal sudah. Jadi kita diajari disiplin ya. Walaupun kita pertama teman-teman 20 kepala desa ini nyantai, tapi bisa kayak di Indonesia nyantai ya. Diajak berangkat, sekian ini, saya bingung untuk norokok ini, ada teman-teman dari daerah-daerah itu, montar aja gitu. Sekarang enggak, kamu terlambat karena base itu ada timernya, tek ya sudah kamu sini nanti ditilang dia. Di sana itu kalau tilang 3 kali sudah diberhentikan kerja PHK. Ya, jadi misalkan si A itu tidak boleh mengendari seterusnya. Misalkan dia seorang pekerja driver bis, saya tanya, kenapa ketangkep betul? Tilang 1, tilang 2, tilang 3 kamu tidak layak bekerja sebagai supir, sudah tidak bisa kerja lagi. Jadi mereka takut ke sana. Disiplin karena otoriter betul. Dan itu yang menjawab data CCTV. CCTV di mana-mana. Nah, kita sendiri harus ngimbangi mereka karena kita rombongan. Tidak ada ditinggal kita. Tinggal balik lagi, Gimana nasibnya maling ini kalau ada tidak ada maling di sana, saya katakan. Ini yang saya ketahui. Loh katanya nyolong apa coba TUKP bayar aplikasi, Pak. Mana HP sana ini? Enggak ada uang, bawa uang enggak ada. Enggak, kita ada kemarin Indonesia bawa yuan itu dibayar yuan. Mereka aplikasi, naik bis aplikasi, nah ini aplikasi. HP hilang laporan ya sudah terbakar semua. Sepeda ini kenapa mereka kan rumah susun semua dadanya. Jadi apartemen gitu. Iya, maksudnya kalau maling ya bukan 100% tidak ada ya. Artinya itu sangat kecil sekali karena transaksi mereka sudah online semua, ya, digital semua. Iya. Untung duduk uang mes dengan online HP. Enggak cuma ada ketemu orang minta-minta. Jadi kayaknya apa ya, kriminal jarang. Terus CCTV full semuanya. Jadi mereka takut. Petugas pun kebersihan ternyata di sana sudah linknya. Petugas kebersihan itu tidak hanya pada darat, air juga. Jadi misalkan di sungai itu ada petugas kebersihan sama bawa perahu, bawa ini ngambil sampahnya setiap rutin. Jadi ada aplikasi semua. Jadi ada teman-teman sudah terpantau semua. Tuh. Saya masuk di perusahaan Yunjui juga gitu, besar. Terus digital semua, luar biasa di sana itu menggunakan kecanggihan. Itu yang tidak bisa kita tiru, kita batin toh ya. Karena apa? Kembali lagi ke jerba seki mau bewo semuanya. Kalau mau niru sana supaya kita bisa bersaing susah. Karena mereka industrinya hampir lokal semuanya. Ini punya. Oh saya aja kemarin tertarik beli mic gitu yang tawa tanpa ini ya. Nah, ini Gigapon. Iya. Yang kotak. Iya, yang ada langsung ada suaranya itu gitu. Jadi mic biasa cuma sudah keluar suara. Artinya ya kembali lagi Pak, mindset. Cuma mindset itu ada yang digerakkan dengan otoriter, ada yang dengan kita kesadaran. Kalau mereka sadar tidak sadar ya wis kamu harus begini. Itu plusnya di sana. Angka bunuh diri tinggi karena belum karena tahu. Kalau tuntutan seperti itu kayak ditilang 3 kali berhenti kan stres juga kayaknya. Ya kalau hal pertama ya menjadi stres, tapi kalau sudah menjadi biasa ya menjadi biasa. Karena yang butuh kita sebenarnya, orang naik bis itu bisnya cuma satu gitu ya. Kalau saya nongkrong di halte gitu ya, mereka datang sebelum nyotek langsung naik sudah. Karena kalau kamu lama ya ditinggal sama bisnya, ya dia nggak bisa terlayani. Jadi mereka kayak robot gitu.
pas gitu. Tapi memang disiplin, waktunya disiplin. Ya itu Terus disiplin disiplin. itulah ya. Timer lah, timer semuanya serba timer, ini timer semuanya serba ada. Itu yang di tempat tertentu, yang di wilayah kami 4 yang kita kunjungi itu Beijing, Hangzhou, Yuan itu. Cuma di sisi lain yang desa-desa tertentu ya kami belum tahu. Yang kami lihat ya etalase 4 itu di kita itu. Apa di tiap desa ada pembalap di sana? Tempat sirkuit itu? Tidak ada. Oh mungkin ada khusus ya, kan ada yang pembalap ini ada. Pasti ada lah, setiap manusia ada jiwanya. Cuma yang kemarin karena fokus kita bukan ke sana, karena ke desa reputasi desa, yang kita bisa bawa ke sini pengembangannya, semangatnya. Cuma kita kelolanya melihat visualnya, nah, inspirasinya. Oh tak kayak gini, tak kembangkan begini, itu ada. Tapi kalau diturutin lah berbau teknologi, ampun sudah, belum sederhana tutup kono ngopinya tutup kono masih dulu. Kalau yang anak-anak ada, ada. Mau ke sana? Ya waktu itu saya diminta sambutan ya, mewakili dari 2 kepala desa karena saya sebagai ketua. Jadi saya di sana ditunjuk sebagai ketua rombongan peserta. Ketua rombongannya Pak Dirjen. Artinya dari 20 kepala desa itu saya ditunjuk sebagai koordinator atau ketuanya. Nah, itu saya sampaikan bahwasannya ini yang membuat yang sesuatu hal yang begini membuat kami tidak bisa tidur terus kami membangun desa kamu. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah di desa ini. Iya. Dan bisa menularkan ke desa-desa yang lain. Iya, mudah-mudahan. Ya itu tadi kalau saya berpikirnya gini, saya khawatir menjadi halusinasi ya. Artinya gini ya, motivasi tanpa eksekusi itu halusinasi. Ya. Ya kita sudah dimotivasi tapi tidak dieksekusi ya, artinya hanya pikiran. Ya kembali lagi kayak ini, kita dimotivasi harus begini, jangan keluar liar, sarana sebagainya, tapi tidak ada eksekusi di bawahnya. Ya halu sudah. Iya saja ini kan halusinasi ya. Mau kita hayalan ya. Hayalan. Ya mudah-mudahan nggak sekedar menjadi hayalan. Iya. Bisa dilaksanakan, diaplikasikan di Lumajang ini. Dan menjadi inspirasi buat kepala desa yang lain. Mungkin itu Pak Engki, terima kasih meluangkan waktunya yang baru datang dari China. Semalam ya. Andalan kepala desa, ya ketua ini, ya tetap Cino belajar, mudah-mudahan bisa diinspirasi di sini dan menginspirasi semua desa yang ada di Jawa Timur. Amin. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi menyapa.